proses kehidupan di dalamnya. Dari dia bikin pola sampai dia cantik, dan proses mewarna itu kita kan lupa bahwa batik itu melibatkan sebuah proses kehidupan. Saya kan bilang nilai kehidupan di selembar batik tulis itu tinggi. Nah, itu yang harus kita hargai. Selamat pagi Mbak, cantik sekali Mbak Miranti hari ini. Selamat pagi Jen. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Lama ya kita nggak ketemu ya Mbak ya? Ya karena pandemi. Pandemi ya? 2 tahunan kan ya. Tapi masih dalam pandemi pasti masih banyak kegiatan ya Mbak ya? Nah itu karena kebanyakan di rumah, jadi ya akhirnya jadi belajar harpa. Dari yang nggak bisa, akhirnya jadi bisa. Jadi malah tambah ini ya, kita tambah hobi, tambah kesenangan untuk tetap di rumah itu malah makin seneng ya Mbak ya. Ya, saya baca profilnya Mbak Miranti kan, aduh kegiatannya banyak sekali, prestasinya gitu banyaknya, segudang prestasi, dan yang jelas aktif sekali ya Mbak. Terutama kami tertarik dengan apa namanya batik ya. Iya. Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu nih Mbak, kesehariannya Mbak Miranti itu apa sih? Kita jadi pengen tahu nih Mbak. Kebetulan memang membina batik itu sudah 14 tahun saya lakukan. 14 tahun. Jadi pesan ayah saya ke saya dan ke adik-adik, kita melakukan PSR, Personal Social Responsibility. Artinya kalau di luar ada Corporate Social Responsibility, kenapa kita nggak dimulai dari diri kita sendiri, dari rumah yang terkecil. Dalam arti, kalau kita melakukan Personal Social Responsibility, otomatis kita sudah melakukan kegiatan, melakukan pembinaan itu lebih cepat, karena kan kita tepat sasaran ya. Dalam arti selama pandemi ini kan batik itu mulai agak berkurang karena perajin lebih memilih pekerjaan yang lain. Oh gitu. Contohnya kan saya sedang membina batik dengan canting yang terhalus, canting nol. Karena pandemi mereka berubah profesi. Oh gitu. Ada yang jadi jual soto, jual macam-macam ya, untuk lebih mereka bertahan di kehidupannya. Kan sayang. Jadi terlihat waktu pasca pandemi dan sebelum pandemi itu dari garis ini. Dulu nih lurus, sekarang agak sedikit bergelombang. Mungkin seperti kehidupan ini bergelombang ya Mbak. Karena udah setahun 2 tahun nggak pegang, jadi kan dia agak bergetar gitu. Nah, canting nol ini sebagai contoh, ini kan halus sekali ya. Ini kan halus sekali. Ini beda ya. Iya, ini kan beda ya. Ini kan lebih tekun gitu. Nah ini jarang ada ibu-ibu yang mau membina langsung sekeluarga canting nol. Nah itu harapan saya ke depan sih. Terus terang saya juga dibantu teman-teman dalam arti mereka juga perhatian, dan kita membina tuh satu keluarga. Karena kalau nggak satu keluarga nanti nggak ada regenerasi. Iya, berarti turun temurun ya itu berarti. Betul, makanya kalau Mbak Kensi denger lagu batik saya, itu profilnya anak kecil, karena artinya di tangan mereka lah generasi penerus untuk lebih berkesinambungan. Sehelai kain penuh cerita, mengurai hidup manusia, tercantik dalam karya nuansa indah tercipta. Lestarikan batik Indonesia, warna-warni penuh pesona. Jadi kegiatannya Mbak Miranti selain membatik ya, sebagai ini batik juga ada tadi
mencipta lagu ya Mbak? Enggak, tuh sih hobi. Hobinya banyak sekali Mbak. Hobi dengan musik, tapi sebetulnya amatiran. Tapi sebenarnya Mbak Miranti sendiri kalau boleh tahu aslinya dari mana sih Mbak? Sebenarnya kalau ngomong daerah Bapak Ibu dari Jawa Timur, tapi saya besar di Semarang, di Semarang dan di sekitar kota Kudus. Jadi lahir di Kudus? Lahirnya di Bandung, tapi kita besar di Semarang. Besar di Semarang, terus di Kudus ini? Ya karena orang tua di Kudus, jadi ya antara Semarang Kudus lah. Iya. Tapi sekarang tinggal di Jakarta ya. Jadi memang membina batik dari dulu ya? Sebetulnya udah tahun ke-14. Tahun ke-14. Pasti batik Kudus juga ya? Awalnya batik Kudus, tapi sekarang udah mulai ke daerah lain. Dalam arti misalnya yang nyantingnya halus, saya coba data, terus kita datengin, kita mencoba produksi, dari akhirnya lama-lama ya jadi banyak gitu. Nah, saya juga minta bantuan teman-teman untuk borong. Oh, udah jadi ya wajib diborong kan, sayang ya. Tapi batik tulis itu pasti mahal ya Mbak? Gini, mahal atau enggak, saya sih lebih bicara lebih ke keberlangsungannya dan seperti proses ya. Proses itu dalam arti kita harus hargai proses kehidupan di dalamnya. Dari dia bikin pola sampai dia canting, dan proses mewarna itu ke depan kan kita memang kepengennya warna alam sebenarnya. Warna alam ya, yang lebih soft gitu ya? Enggak, pakai bahan-bahan warna alam. Nah itu juga masih sulit dilakukan. Ada beberapa daerah yang masih konsisten pakai warna alam. Kita mencoba untuk terus kembangkan. Memang nggak mudah, tapi kalau kita lihat pencemaran sekarang karena warna sintetis, alangkah baiknya kalau nanti teman-teman mau membina dengan warna alam. Warna alam itu contohnya seperti apa sih? Sebetulnya kayak dasarnya ini dari soga tinggi, coklat ini coklat ini. Iya. Nah ini dari warna apa namanya, birunya dari biru tarum. Tarum ini dari tegeran. Nah ini dari soga tinggi. Kayaknya saya nggak begitu familiar. Tanaman tarum atau indigo. Jadi warnanya biru-biru kehijauan. Iya. Kalau ini ketegeran, ini kuning. Nah ininya kita ambil dari rosella. Nah ininya soga tinggi. Iya. Kalau berarti ini dari proses pola ya tadi Mbak. Pola, batik, canting, proses warna. Nah itu kita berharap ke depan pakai warna alam, tapi kalau ini kan warna sintetis ya. Ya udah bersyukur, maksudnya dalam arti masih ada yang mau nerusin untuk desain-desain seperti ini. Kalau pengrajin batiknya sendiri itu berarti satu kain dia sendiri yang ngerjakan sampai biasanya mereka tiga atau 4. Satu ini 3 orang. Iya, kan mereka batik, habis gitu kan nanti ada yang ngeblok kan kadang-kadang 2 orang. Setelah itu kan nanti mereka ada yang proses pencelupan warna. Pencelupan warna pun juga butuh waktu lama juga ya. Ada yang 3 sampai 6 bulan, yang canting 3 sampai 6 bulan. Itu hasil apalagi kalau bolak-balik nanti saya kasih contohnya. Bolak-balik itu maksudnya dalam arti cantingannya ya itu yang sekarang yang semakin langka. Kita sih berharap itu ada penerusnya nanti. Itu. Jadi masih harus regenerasi. Itu ada di buku kedua saya. Jadi saya lagi bikin buku kedua lebih tentang soga. Semua yang pewarna dengan soga tinggi. Jadi memang buku Mbak Miranti pun baru satu sih tentang batik. Khusus batik yang Kudus kemarin itu yang ini pernah sedang proses hampir jadi, itu tentang batik dari bahan soga tinggi. Tapi khusus Kudus atau tempat lain? Semuanya ya. Jadi memang di dalam buku itu macam-macam ya. Iya, karena kita lebih ingin anak muda menghargai warna alam dan lebih banyak teman-teman perajin mau menanam pohon yang kaitannya untuk pewarna alam. Jadi seperti kita jaga alam jaga kita gitu. Berarti sebenarnya di dalam kandungan batik itu banyak sekali filosofinya ya. Dari pewarnaannya sendiri, dari motifnya, dan setiap motif ini pasti ada ini ya Mbak, temanya sendiri. Pastinya ya, karena terus terang memang dengan diberikannya batik sebagai warisan budaya tak benda itu, kita kan wajib menjaga safeguarding cultural heritage itu adalah tugas yang paling berat. Daripada kita dapat dalam arti batik sebagai penghargaan
warisan budaya tak benda, tapi ya. menjaga dan melestarikan itu yang dan melibatkan generasi muda ke depan, itu tugas berat kita semua. Itu tugas bersama kita ya, supaya tetap lestari gitu ya. Nah, anak-anak muda sendiri kan sekarang dengan adanya digital printing kan mereka lebih seneng ada batik di print cepat ya kan, cepat dan warnanya juga macam-macam ya. Gitu dijualnya juga murah. Nah, kita kan lupa bahwa batik itu melibatkan sebuah proses kehidupan. Iya, ada filosofinya apa yang terkandung di dalamnya ya. Yang penting itu proses kehidupan. Dan itu pasti sabar ya. Iya, betul. Menimbulkan kita sabar untuk pelan-pelan. Ini kan kecil-kecil sekali nih kalau ini, makanya saya bilang canting nol, karena ini perlu kesabaran. Kalau dulu nggak ada canting nol, semua ada hitungannya nggak sih Mbak? Nggak ada. Maksudnya dalam arti ini memang harus nomor cantingnya tuh yang terhalus. Iya, ini yang memang yang berat nih sekarang. Ini juga ada. Ini sih canting yang agak besar, jadi biar bisa bedain kan, Mbak Kensi bisa bedain kan antara ini kan beda kan. Beda motif juga ya. Tapi ini kebanyakan sepertinya kayak pesisir ya. Pesisir lebih condong ke cerah, terus ini kan bunga-bunga. Kalau ini gitu kan canting nol Kudus, ini Pekalongan. Nah ini kalau nggak salah ini dari daerah Kudus apa Lasem ya, warna-warna tegeran ini. Kalau kainnya sendiri kain sutra ya? Kan katun biasa. Tapi bisa seindah ini ya setelah dibatik. Terus kalau yang dipakai Mbak Miranti ini sih Pekalongan. Pekalongan juga ya. Namanya saung galing. Oh, saung galing ya. Jadi ini motif saung galing maksudnya. Ya. Warnanya juga beda ya kalau kita coba jadi ini jadi kebaya juga. Kan biasanya kan kebaya kan ini kita bikin biasanya brokat ya kalau kebaya ya ini cantik juga sih jadinya ya. Jadi batik bisa dipakai untuk kain, jadi kebaya. Dress juga ya, sekarang udah makin banyak. Iya. Kalau Mbak Miranti sendiri selama dari 14 tahun itu apa kendalanya selama ini yang tentunya kendalanya itu adalah pada saat kita mencoba mengenalkan batik itu ke teman-teman sesuai dengan nilai atau enggak hasil yang tercapai. Misalnya nih ada batik sutra harga 3.500.000. Terus canting nol dengan harga yang 3 juta sampai 5 juta kan pasti beda ya. Nah ini kita ingin deh teman-teman tuh lebih menghargai kehalusan batik dan kesabaran itu kan terlihat dari hasil batik yang kita lihat. Nah kita berharap ke depan itu teman-teman, sahabat-sahabat semua lebih mau mengkoleksi batik atau nggak menyisihkan sedikit dananya untuk mau tetap membeli batik yang asli. Batik saya bilang batik asli. Oh batik bukan. Bedanya apa? Karena kan ada batik print. Banyak, dan kadang-kadang kan kita suka disamain itu batik print tulis gitu. Atau cap atau kan murah kok ini mahal. Nah, padahal kan saya kan bilang nilai kehidupan di selembar batik tulis itu tinggi. Nah itu yang harus kita hargai. Karena filosofinya ketika mengerti. Bukan filosofi, nilai kehidupan. Nilai kehidupan ya. Salah lagi kita. Jadi itu banyak sekali, bahkan motifnya pun banyak sekali. Di Solo juga apa ada aja itu kalau bisa di-share contohnya kalau di mana di Pekalongan, di daerah pesisir tentunya dengan warna-warna yang lebih cerah dan mereka senang dengan buketan tuh aneka warna atau desain bunga. Nah isen-isennya kalau daerah Kudus tuh penuh filosofi, misalnya beras tumpah supaya mereka lebih ada kehidupan yang makmur. Terus ada Tribusono Kelir, itu juga ada filosofinya. Ya banyak sih, itu ada ratusan motif di pesisir. Itu baru di Kudus ya, di pesisir. Pesisir itu maksudnya Pekalongan, Kudus, Lasem. Cirebon juga masuk pesisir. Nah, lain juga yang di Solo dengan di Jogja itu kan sogan gitu filosofi itu kan lebih dari harapan dan doa dari yang membatik. Contohnya aja kan kayak batik Parang Kusumo itu kan ketika Sultan sedang meditasi melihat gulungan-gulungan ombak. Akhirnya di masa yang akan datang gulungan-gulungan itu kan bisa simbol sustainability, keberlangsungan. Nah itu kan bisa kita kembangkan sehingga bisa menjadi nilai-nilai kehidupan dengan kearifan lokal. Ya betul. Nanti daerah lain pun beda lagi maknanya. Kita sih berharap dengan adanya berkembangnya dengan batik Nusantara, setiap daerah pasti bangga dengan produksi batik di daerahnya. Ya,
Jadi kita makin, terutama generasi muda ya, menciptakan generasi muda untuk mencintai batik itu memang PR kita ya. Iya, betul. Kira-kira kalau Mbak Miranti sendiri untuk generasi muda apa inginnya generasi muda kita buat apa, komunitas atau komunitas untuk lebih memperhatikan atau memperhatikan dan mau menjadikan mereka tuh partner untuk kehidupan pembatik di masa depan, karena kan udah mulai berkurang nih anak-anak muda batik. Jadi kelihatan dari caranya bikin isen-isen masih yang sepuh-sepuh. Tapi ada satu keluarga yang kami bina, itu ibu, anak udah mulai ke cucu. Cucu tuh dalam arti udah umur 16-17 sudah mulai membatik. Nah itu kebanggaan sih buat kita kalau ada pembatik yang umur 15, 16 itu kan tangan-tangan muda ya yang untuk meneruskan skill dari orang tuanya, dari tantenya, dari eyangnya gitu. Tapi itu biasanya pembatik itu dari daerah-daerah ya, Mbak, kalau ini. Ya, kalau semua di batik kota di seluruh, Jakarta ini ada nggak sih Mbak yang itu? Belum, saya sih belum ketemu kalau di Jakarta, tapi kebanyakan di daerah Jawa Tengah, Madura itu masih Jawa Timur, ke daerah ya, Mbak Miranti setiap saat ke sana untuk mengunjungi, membina mereka itu juga ada kesenangan sendiri sih itu. Ketemu sama pengrajin senang juga. Suatu saat kita pengen sekali nih Mbak ikut. Saya ajak. Jadi generasi muda yang lain pun akan tertarik ya dengan ini. Kalau saya kan angkatan generasi tua, tapi saya sih berharap anak muda kan punya desain yang berbeda dengan filosofinya, dengan kearifan lokal. Saya sih berharapnya itu semakin banyak motif-motif itu tercipta dengan kekinian. Itu sih harapannya itu. Mereka bisa kok langsung order ke pembatik, misalnya nih coba bunganya dibikin lebih modern gitu misalnya ya kan. Jadi pembuatan motif itu tergantung si pengrajinnya atau memang udah berdasarkan ada yang berdasarkan pesanan ada. Jadi ya semakin berkembang kan dengan latar-latarnya kan juga kita bisa temuin di semua tempat. Misalnya ini nggak cuma daerah Cirebon kok, tapi juga dipakai di Kudus misalnya karena khas pesisiran. Jadi mereka udah biasa lah mengembangkan motif-motif itu sesuai dengan pesanan dari target konsumennya masing-masing. Konsumennya berdasarkan konsumen. Jadi seperti kayak apa? Contoh ya Merak Ngibing ya. Merak Ngibing itu kan khas dari Jawa Barat. Rupa-rupanya di tahun 1950-an mereka ada pertukaran dagang dengan Kudus. Nah Kudus kebetulan produksi sarung-sarungnya atau enggak mereka tuh bertukar dagang. Akhirnya Merak Ngibingnya itu dicontek di Kudus, tapi dengan nama Merak Jeraping, diganti bahasanya jadi bahasa Jawa tuh kan jeraping tuh penari. Jadi ini contoh bahwa mereka ada pertukaran dagang sarung-sarung gitu, sarung Garut dengan mungkin di Kudus mereka juga dagang apa saya lupa waktu itu. Jadi itu akhirnya jadilah tercipta motif. Nah itu semua karena banyak terjadi interaksi masyarakat antar daerah. Jadi berkembang ya itu motif ya. Dan satu hal yang ingin saya tanyakan, setiap ini pengrajin tuh beda-beda untuk batik. Misalnya hari ini dia memproduksi ini, nanti beda lagi berarti nggak ada yang sama ya. Tergantung konsumennya. Mungkin ada beberapa yang nanti, kalau saya bikin seri ini lebih laku gitu. Jadi ya itu tugasnya pembina sih sebenarnya. Pembina itu dalam arti kalau semakin banyak pembina batik, mereka akan lebih berkembang kan, dan pasar pun akan menyambut dengan baik gitu. Biasanya kalau pangsa pasarnya yang beli ini pasti ya karena mahal ya. Sebetulnya sih nggak terlalu mahal, tapi kalau dibina dengan baik sih hasilnya tuh juga bagus gitu. Jadi yang beli pun juga happy kan. Dengan harga segini saya bisa mendapatkan hasil yang memang sudah yang semestinya ya kan, kita mendapatkan karena karya dari pengrajin yang luar biasa itu kan ya Mbak. Jadi kita pun juga ini memang pantas kita beli seperti itu gitu, karena memang kalau saya mungkin jadi pengrajin batik mikir-mikir dulu sih karena ini ini 5 bulan tapi kok saya cuma dapat segini kan juga ada kan. Berarti 5 bulan hanya satu batik gitu ya. Biasanya sih gini, yang cepet nyantingnya misalnya bisa bikin 4 lembar, tapi prosesnya tuh ya memang 4 bulan 5 bulan gitu. Karena mungkin diselingin kan namanya ibu-ibu dengan masak, dengan nanti dulu cari dibawa ke rumah masing-masing kan. Di rumah masing-masing biasanya gitu. Nah kalau yang kan nggak mungkin di dalam satu tempat. Biasanya satu daerah itu misalnya ada satu keluarga, ya keluarga A apa keluarga B dia nyantingnya halus ya di keluarga ini, mungkin nyelupnya di sebelahnya. Beda gitu ya. Bisa juga di satu tempat, tergantung kehalusan dari masing-masing lembarnya. Jadi itu
pengrajin itu akan membawa batik itu ke rumahnya masing-masing, dikerjakan. Nanti dicelup lagi di workshopnya tetangga yang mana gitu. Proses pencelupannya juga berapa lama itu? Pencelupan sih itu buka tutup ya. Buka tutup itu kan tergantung dari warnanya. Tergantung itu kan, udara juga ya, panas atau tiba-tiba panasnya kurang kan nggak kering. Iya. Dan tergantung bahannya yang tadi betul. Yang dari macam-macam dari tumbuh. Ada yang alam, ada yang sintetis. Sintetis biasanya lebih cepat ya kan. Karena tinggal order untuk ini ya. Berarti beda sekali proses batik cap dengan batik tulis. Beda. Kalau cap itu kan mereka udah pakai pelat dicap, tapi kan untuk memenuhi kebutuhan pasar supaya mereka tetap menghargai nilai kehidupan di dalamnya, cap pun nggak apa-apa. Yang penting melibatkan sumber daya manusia di dalamnya, itu yang kita harus hargai. Berarti cap pun juga ada juga ya di sekitar para pengrajin. Oh iya dong, iya, cap itu kan lebih cepat sebetulnya. Misalnya nanti untuk yang latarnya udah deh dicap dulu, dicap, nanti itu tinggal di blok-blok gitu. Blok pakai canting tadi pakai malam di blok-blok gitu. Warnanya supaya lebih cepat gitu. Beda pengrajin atau pengrajin yang biasanya sama. Mereka sih udah punya skill di dalam sebuah komunitas batik itu. Mereka ada yang skill jago ngecap, ada yang jago nyanting langsung. Oh gitu. Jadi memang pembina itu di semua daerah ya Mbak? Banyak ya. Banyak sih, terutama kan di daerah kan banyak Dekrana sekarang, dan bank-bank kan sudah mulai langsung bersentuhan dengan mereka. Dengan ini kan adanya CSR itu kan jadi lebih besar. Yang saya himbau di sini nih kan, kalau kita secara pribadi juga turun akan lebih membantu. Ya betul juga ya. Dan memang harus gandeng anak muda tadi ya. Itu yang utama ya. Karena anak muda istilahnya di kota besar lah juga kita libatkan ya. Kalau di daerah memang pasti mereka dengan sendirinya ikut keluarganya pengen regenerasi tadi ya. Jadi lebih lebih berkembangnya lebih cepat. Tapi saya juga pernah melihat ya banyak ya yang udah pakai dress juga ya Mbak. Jadi itu tergantung desainernya. Kalau desainernya bagus ya pasti kan seneng pakai sutra. Misalnya seperti Mbak Era Sukanto dengan Iwan Tirta kan kita lebih melihat karya Iwan Tirta jadi cantik dikenakan. Kayak ini kan sebetulnya kan ininya Mbak Era Sukanto nih. Desainer. Jadi beliau kan juga membina batik, juga menjadikan batik juga bisa siap dipakai. Di Hari Batik ini apa Mbak kira-kira dari Mbak Piranti sendiri? Kalau saya sih harapannya ke depan anak muda itu lebih mau melibatkan diri terhadap keberlangsungan batik tulis, terutama yang halus di masa depan. Kegiatannya apa Mbak untuk memperingati menyambut Hari Batik ini kalau dari komunitasnya Mbak Piranti sendiri? Kebetulan kita mau ada beberapa kegiatan yang minta ibu-ibu itu memakai batik dan membina batik. Batik dan membina. Jadi selain mereka memakai batik yang terbaik, mereka juga komit untuk membina batik. Nah, kalau yang untuk anak mudanya sendiri Mbak? Anak muda ini saya malah belum. Nanti mungkin ada beberapa komunitas yang memang melibatkan anak muda. Saya juga belum tahu mereka kegiatannya apa, karena saat ini yang di dekat-dekat saya kan memang ibu-ibu yang memang kebetulan mau menyisihkan dananya untuk mereka kan. Jadi memang harus giat juga. Karena kan kalau nggak gitu ya mereka kan nggak akan menyisihkan uangnya banyak untuk membina kan. Itu membina tuh kan dalam arti mereka menyisihkan di depan. Jadi ya udah saya beli 10 gitu kan, saya udah happy kan. Wah udah satu perajin udah aman, 10 udah kebeli. Jadi gitu. Tapi sekarang di daerah-daerah pun ada yang hari berbatik kayak di Jakarta untuk karyawan hari Jumat berbatik. Nah di tempat lain pun ada, itu mungkin bisa ngangkat juga ya. Bisa. Yang penting dia memakai batik asli. Jadi jangan pakai batik print. Kalau batik print menurut saya itu bukan kata batik, tapi lebih ke tekstil dengan motif batik. Oh iya, itu yang kita harus bedakan. Itu kadang yang masyarakat nggak tahu ya. Itu saya sendiri aja kalau nggak dengar dari Mbak Piranti itu nggak tahu. Taunya pokoknya batik tulis, batik cap gitu aja sih. Ternyata tekstil dan batik asli ya. Batik asli itu artinya benar-benar batik yang telah melalui proses.
Kan tadi saya udah bilang sama Mbak Kensi, yang kita hargai adalah proses kehidupan di dalamnya. Itu yang paling penting. Bukan sekedar filosofi, tapi proses kehidupan di dalamnya. Itu suatu suatu pelajaran buat kita semua, terutama saya ya. Pengen tahu juga suatu saat kita ketika melihat proses batiknya. Ini lagi nanti nih, kita ke Kudus sama-sama. Boleh. Jadi ini tadi kan Mbak fokus ke batik ya. Ada beberapa saya baca di biodata Mbak itu juga pandai memain harpa, penulis buku, pencipta lagu, penari, apalagi nih Mbak? Enggak, itu aja. Itu hanya hobi. Saya boleh nggak minta satu keahlian? Saya baca sekarang harpa dulu deh Mbak, satu-satu. Itu udah lama ya Mbak ini harpanya? Harpanya ya selama pandemi sih, tapi kebetulan karena memang harpa itu kan cita-cita saya dari kecil, tapi kan harganya waktu itu mahal, jadi saya masih nabung untuk beli. Nah kebetulan karena pandemi, terus dimulai dengan belajar, ada guru datang dan dibantu dengan teman-teman yang memang punya latar belakang di orkestra yang cukup bagus. Ada beberapa teman yang main flute, itu anggota dari Jakarta Symphony Orchestra, ada teman yang pegang cello, jadi akhirnya terbentuklah sebuah chamber kecil. Nah memang ini sebenarnya untuk sosial, jadi kadang-kadang kita main untuk menghibur teman-teman yang memang membutuhkan. Jadi sering ini ya Mbak, ya dikit-dikit ikut setelah mulai agak pede. Nanti kita juga pengen tahu ya harpa saat Mbak Miranti juga main, karena saya lihatnya di YouTube Mbak, tapi sekarang langsung ketemu dengan Mbak Miranti udah sangat luar biasa sekali. Terus yang menari Mbak, nah menari pasti dari kecil ya Mbak, senang menari? Dulu syarat orang tua sebelum berangkat sekolah keluar itu harus menari, karena kalau nggak bisa nari kita nggak boleh sekolah keluar, jadi mau nggak mau kita harus jadi bisa nari kan. Nah waktu itu saya belajar legong dari ahlinya tuh Tante Bulan. Langsung tari Bali ya? Karena waktu itu Papa kan waktu itu di lingkungan ITB ya, itu kan ada namanya tuh student center, di mana kita pas kecil-kecil di sana tuh kita nari gitu. Dari situ sih akhirnya jadi seneng sama tarian. Akhirnya ya bisa beberapa tari Bali, kemudian tari Jawa juga saya belajar. Itu sih hanya lebih ke preserve ke budaya aja sih, nggak profesional gitu loh, bukan. Tapi udah luar biasa sekali, udah bisa nari berbagai macam daerah, terutama kalau awalnya udah langsung Bali Mbak. Kan Bali udah susah sekali kan ya. Biasanya kan yang mudah dulu sampai gitu kan. Ya sampai sekarang kan saya usia udah 50 ke atas ini ya, jadi alhamdulillah sih segemuk-gemuknya orang nari itu ya segitu aja gitu. Iya, penari itu detik dengan badannya yang kan bagus. Kalau udah gemuk kan kita mau narinya udah ngep ya jadinya kan. Jadi akhirnya mau nggak mau harus jaga badan, itu aja sih sebenarnya. Berarti pernah tampil menari di mana aja Mbak? Di beberapa sih, setiap kali ada acara, misalnya farewell teman-teman duta besar, terus juga acara-acara budaya, saya sering terlibat. Gitu, menari, terus mencipta lagu ini, itu kan sesuatu yang sangat sulit sekali ya kalau mencipta lagu itu hanya karena selama pandemi itu karena teman-teman pembatik itu ngeluh dengan batiknya yang memang kurang bisa dimaksimalkan penjualannya, sehingga tersusunlah kata-kata itu. Emang sedih sih kalau dengerin lagunya, tapi karena itu saya hanya mewakili perasaan mereka, itu aja sih. Jadi lagunya sih cukup terespon dengan baik. Pada waktu itu Ketua Yayasan Batik Indonesia Bu Yanti Erlangga membantu untuk bikin videonya. Kemudian videonya juga di sini sih. Jadi lebih menceritakan bahwa batik itu alangkah indahnya jika ada regenerasi ke depan. Berarti dari nyiptain lagu sampai lagunya tercipta, Mbak Miranti terlibat semua. Iya. Terus ada penyanyinya, nggak sekalian nyanyi Mbak. Jadi biar diborong semuanya, nggak diborong semuanya. Terus ada buku juga ya, pencipta buku. Ya buku itu karena memang dalam perjalanan itu kan saya berkenalan dengan Ibu Maria Frans-Kaffrens. Ibu Maria Frans-Kaffrens itu adalah kurator dari British Museum. Ketika sama-sama di gedung arsip ini, kita sama-sama riset. Akhirnya wah, kalau beliau aja bisa bikin buku dari literatur kita, kenapa nggak saya juga bikin gitu. Jadi akhirnya kita dokumentasikan. Memang hasilnya belum maksimal, tapi mudah-mudahan sih ke depan
yang kedua lebih bagus aja. Bukunya itu nanti bisa ya kita lihat ya Mbak ya, biar teman-teman bisa tahu bukunya seperti apa gitu. Nanti kita juga pengen lihat nih Mbak koleksi harpanya, terus koleksi-koleksi yang lain, boleh kan ya Mbak? Boleh. Dibuka semuanya. Buat Mbak Kensi boleh. Ini baik, untuk harapan tadi udah, terus sebenarnya cita-cita luhur Mbak Miranti dari kecil memang kalau kita seperti ditanya cita-cita tuh nggak di umur segini sih ya. Kalau ditanya cita-cita tuh masih Dulunya, iya dulu. Apa memang dari dulu pengen Seni sih sebagai memang, pembina ya? Sebetulnya sih kalau dilihat lingkungan pekerjaan saya lebih pekerjaan laki-laki ya, karena memang kebetulan sudah 25 tahun saya berpartner dengan seorang teman yang memang di dunia industri, baik industri perkapalan maupun pertambangan. Jadi itu kan dunia pria sebetulnya. Tapi supaya kita supaya agak sedikit lebih feminin, tentunya kita juga harus mempertajam rasa seni kita, yaitu tadi orang tua saya selalu berpesan untuk melakukan personal social responsibility. Dari situ sih awalnya. Jadi ya meskipun saya tetap duduk menjadi komisaris atau komisaris di beberapa perusahaan itu, saya tetap melakukan yang terbaik untuk menjaga budaya. Karena buat saya itu menjaga budaya itu kan safeguarding. Safeguarding. Saya udah arti baik batik ataupun kebaya ataupun hal seni lainnya, kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Kembali lagi ke generasi ya. Melestarikan itu entah kita kan nggak tahu umur ya Mbak. Jadi generasi muda lah yang harus kita bidik untuk mencintai budaya Indonesia. Jadi beberapa komunitas pun Mbak Miranti juga ini ya Mbak? Iya, karena kebetulan juga saya founder dari Pertiwi Indonesia, itu di mana sebuah foundation nirlaba. Juga saya juga pegang beberapa foundation juga yang lebih ke tarian, itu jadi yang lebih ke seni budaya. Seneng sih karena di sana kita bertemu dengan teman-teman yang sehati kan. Jadi di hari tua ini kan juga pengennya lebih ke preserve culture ya. Jadi apapun bentuknya budaya, insya Allah kita adalah bisa menyisihkan sedikit dari apa yang kita punya untuk Indonesia. Enggak, untuk keberlangsungan budaya. Nah, kalau putra-putri Mbak Miranti sendiri juga mencintai budaya, terutama apa Mbak? Dari otomatis sih ya mereka ya, karena kita lihat baik suami saya maupun saya hari-hari itu dekat dengan budaya, mereka otomatis kan melihat. Itu yang saya bilang bahwa perempuan itu kan ada satu ulah ya, pendidik utama dari rumah. Nah, kenapa saya senang sekali dengan kata Ibu Pertiwi, makanya kita ada perkumpulan Pertiwi Indonesia, karena ibu tuh di rumah akan memberi contoh ke anak-anaknya untuk tetap melakukan segala kegiatan dalam hal keberlangsungan budaya. Betul. Prinsipnya itu. Iya, karena kita punya hal yang harus memang yang terbaik untuk keluarga. Yang paling kecil keluarga, baru ke masyarakat. Iya, karena kita sebagai perempuan pendidiknya itu pendidik utama dari rumah. Iya betul ya. Ibu itu tiangnya keluarga bener ya. Jadi memang membina untuk anak-anak, mendidik anak-anak, dan memberi contoh kehidupan kita yang berbudaya dan mendukung itu yang utama. Mbak, boleh nggak kita mau lihat-lihat koleksi harpa dan sebagainya ke Mbak Miranti untuk diperlihatkan ke teman-teman? Ya Mbak, ini berarti koleksi harpa-harpanya ya Mbak ya? Ya ini kan dari waktu belajar pertama yang ini. Oh yang ini. Waktu pas basic gitu ya, basic. Setelah itu mulai agak sedikit ada skill tambahan gitu ya. Mulai nambah yang ini. Ya, ini untuk lebih besar ya Mbak kayaknya. Iya ini lebih itu. Kayak untuk untuk lebih advance gitu. Oh gitu. Emang agak berat sih. Terus
kalau untuk kadang-kadang misalnya diajak syuting di mana gitu, saya biasanya pakai yang putih karena lebih enteng. Iya, dan cantik sekali ya warna putih kan. Itu harpa kesayangan itu perempuan saya sekali gitu. Jadi ya pasti ada koleksi harpa-harpa yang lain ya Mbak ya. Iya. Terus berapa lama untuk main harpa sampai semahir ini Mbak? Sebetulnya sih baru 2 tahun ini, tapi sekarang lagi mau belajar private untuk yang lebih ke klasik. Memang agak sulit di umur segini, kita kan harus baca not detail. Itu yang jadi paling susah ya. Sebenarnya saya main harpa lebih untuk happy, dan saya ingin menaikkan lagu-lagu daerah. Itu karena sesuai saran sahabat saya Mas Adi MS gitu ya. Meskipun saya belum layak untuk bermain di orkestranya beliau, tapi buat saya tuh memainkan lagu daerah, lagu nasional itu rasanya lebih bangga gitu. Karena otomatis kan pernah ya saya mainin sebuah lagu itu yang komen dari luar itu bilang, wah saya saking senangnya dengan lagu ini menjadi lagu pada saat saya dan suami saya menikah, padahal yang komen tuh orang Australia. Jadi buat saya tuh bermain musik selain happy gitu ya, tapi juga kita memperkenalkan kearifan lokal daerah di mana kita berada ya. Berarti biasanya lagu yang paling favorit lah atau yang sering dimainkan Mbak Miranti? Sebenarnya paling favorit tuh buat saya tuh lagunya Ari Lasso, Aku dan Dirimu. Itu paling favorit. Terus kalau yang daerah, lagu-lagu daerah? Lagu daerah saya paling seneng lagu Manuk Dadali. Oh, Manuk Dadali. Iya. Itu dari daerah, dari Jawa Barat. Karena suami saya dari Jawa Barat. Menyenangkan suami. Jadi biasanya itu ada lagu kan, ada klasik, pop dan daerah. Berarti Mbak Miranti lebih senang yang daerah ya? Daerah dan lagu nasional. Karena lagu nasional kebanyakan kayak waktu kemarin 17 Agustus ketika kita berkebaya di dekat Monas dan kirap bendera pusaka, saya memainkan lagu Berkibarlah Benderakunya ciptaan Pak Gombloh almarhum itu, pakai harpa dan pakai flute juga, flute sahabat saya. Itu terus terang memang banyak yang apresiasi terhadap saya pun juga apresiasi. Waktu itu saya pengen banget juga ikut Mbak, tapi waktu itu karena pas gladi saya nggak bisa, jadi padahal udah dikasih tahu ada Mbak Miranti. Coba kalau waktu itu ikut ya Mbak, kita bisa ketemu ya. Berarti kemarin lagu apa Mbak? Lagu apa aja? Berkibarlah Bendera Negeri. Yang didengarkan di Jadi peserta upacara atau? Iya, karena waktu itu kan kita harus mendokumentasikan. Jadi lagu itu kita viral di tanggal 18 habis 17-an, 18 kita viral dengan prosesi bendera keluar dari cawan sampai yang di depan Istana Negara, masuk ke dalam Istana Negara. Berarti itu diiringi lagu yang kita buat harpa. Ya kita taping dulu, tapi terus pas kita viral semua ibu-ibu kita shoot di situ. Dengan lagu Berkibarlah Bendera Merah Putih dengan iringan harpa dan musik lainnya dari Mbak Miranti dan kawan-kawan. Ini indah sekali pasti ya. Nah ini lagu berikutnya ini sebetulnya saya lagi nulis lagu baru. Judulnya sih Berbudaya Berkebaya, tapi belum selesai. Mudah-mudahan sih ya Oktober ini bisa kita rilis. Mudah-mudahan kita doakan untuk kebaya. Karena memang mencintai budaya, terutama kebaya ya. Mbak Miranti juga dengan teman-teman semua kan kita juga satu komunitas. Satu komunitas di Berkebaya. Jadi memang dari tadi batik, kebaya, terus ditambah harpa, menari, itu luar biasa sekali semua kegiatannya Mbak Miranti. Makasih. Baik Mbak Miranti, kayaknya kita sehari sebenarnya masih kurang ya, kita mau cerita-cerita, mau nanya-nanya seputar kegiatan Mbak Miranti yang luar biasa ini. Tapi waktu jua yang harus saya untuk undur diri. Terima kasih sekali udah diberi kesempatan ngobrol dengan wanita inspiratif yang sangat cantik dan segudang prestasi. Jadi semua teman-teman yang di luar sana pasti menginginkan hal yang sama ya, untuk menjadi perempuan yang aktif, mandiri, berprestasi ya. Amin. Dan salah satunya contoh narasumber hari ini Mbak Miranti Serat yang mempunyai banyak sekali kegiatan, terutama untuk kebudayaan ya. Mbak Miranti, saya undur diri, saya mau tutup dulu untuk teman-teman yang di luar sana.
perempuan inspiratif hari ini, Mbak Biranti Serat, itu sungguh luar biasa untuk menjadikan kita terus berkarya, terus berprestasi, bersemangat untuk maju. Demikian tadi perbincangan kita dengan Mbak Biranti Serat, dan saksikan episode selanjutnya dan sampai jumpa. Mbak Biranti, saya pamit dulu. Matur nuwun.